Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, kembali lagi di Matematika dan Om Aul. Kali ini kita akan membahas. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Om Aul. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat bagian 2, ya kan? Nah, kali ini Om Aul akan bahas tentang sifat-sifat akar dan operasi akar nih, ya kan? Sisa pembahasan kita yang kemarin nih, yang baru aja. Nah, kali ini kalian harus review dan remind lagi ya masalah diskriminan atau D. D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ya kan, ada 4 nih sifat-sifat akar yang berkaitan dengan tanda-tanda atau ciri-ciri dari diskriminan ini. Pertama, diskriminan atau D lebih besar atau sama dengan 0. Artinya adalah bahwa persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar yang nyata. Diingat ya. Kemudian diskriminan lebih besar dari 0 tanpa ada garis bawahnya ya. Ingat itu adalah 2 akarnya nyata tapi dia berlainan, ya kan. Nah, kemudian diskriminan sama dengan 0 memiliki 2 akar yang kembar atau akar-akarnya sama, atau X1 sama dengan X2, atau alfa sama dengan beta, atau P sama dengan Q. Itu bisa saja variabelnya sesuaikan dengan soal. Kemudian diskriminan lebih kecil dari 0. Ini menandakan bahwa 2 akarnya ya tidak nyata atau imajiner. Oke ya, sampai sini paham. Kemudian kita lanjut ke operasi akar. Operasi akar adalah ingat nih ya, Om remind lagi ya. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. X1 kurang X2 sama dengan plus minus akar D per A. Diskriminannya masih tetap sama Om. B kuadrat kurang 4AC. Kemudian operasi akar tuh ada A, B, C, D. Ya, ini yang paling sering ditanya dalam soal ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Seperti ini, buka kurung X1 tambah X2 dikuadratin kurang 2 kali X1 kali X2. X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Sama juga seperti ini, pangkat 3. Ini kurang 3. Bedanya cuma ini ya, kurang 3 X1 kali X2. Ini 2, ini jadi 3. Ditambah lagi X1 tambah X2. Ini ditambah lagi ke sini. Ya, kalau kurang, ya kan, X1 kuadrat kurang X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 dikali X1 kurang X2. Juga dengan X1 pangkat 3 dikurang X2 pangkat 3 sama dengan X1 kurang X2 pangkat 3 ditambah 3X1 kali X2. Nah, ini ditambah lagi nih, ininya tambah lagi ke sini X1 kurang X2. Nah, ini adik-adik ya, ini harus diingat. Bagaimana cara mengingatnya? Dengan sering berlatih, dengan sering membahas soal. Nah, berikutnya kita akan membahas soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat yang di jilid 2. Oke, ini ada soal nih, persamaan kuadrat, ya kan? M kurang 1X kuadrat ditambah 4X ditambah 2M sama dengan 0. Memiliki akar-akar yang real dan berbeda. Dia tanya M-nya berapa ya? Ya kan? Apa tadi syarat-syaratnya? Akar real dan berbeda adalah ini ya, dia lebih besar daripada 0. Real itu nyata, berlainan itu berbeda ya. Ini sama nih kosakatanya ya. Apa tadi D? Diskriminan B kuadrat kurang 4AC lebih besar daripada 0, ya kan? Langsung saja dimasukkan. Nilai A-nya M kurang 1, B-nya itu 4, C-nya itu 2M. Ya kan? B kuadrat kurang 4AC lebih besar daripada 0. Masukkan variabel B, A, dan C. Seperti ini, ya kan? Lebih besar daripada 0 menjadi pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita bahas. 4 kuadrat sama dengan 16, ya kan? Dikurang 4. 2M kuadrat dikurang 2M dari mana? Ini kalikan sini, ini kalikan negatif 1, ya kan? Lebih besar daripada 0. Karena ada variabel 4 dan variabel 16, kita ambil sesuatu bilangan yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. Kita bagilah bagi 4, ya kan? Jadi 16 bagi 4 berapa? 4. Ini kan 4 minus 4 bagi 4 minus 1. Satunya nggak Om tulis ya.
buka kurung 2M dikurang 2M kuadrat kurang 2M lebih besar daripada 0. Nah, ini masih ada lagi Om variabel yang bisa kita kecilkan. Kita bagi 2 nih Om, ya kan? Nah, jadi 4 bagi 2 itu 2. Ini masing-masing Om bagikan 2. Sehingga ini ya 2M kuadrat bagi 2, M kuadrat, 2M bagi 2, M, ya kan? Nah, sehingga seperti ini. Kemudian ini dikalikan ke sini, dikalikan ke sini. Jadi sehingga M minus M kuadrat tambah M, ini kan positif. Positif 2 lebih besar daripada 0. Ya kan? Ini supaya ininya hilang minusnya, Om kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan minus 1. Ya, ingat ya, kalau dikalikan dengan minus 1, tandanya jadi berubah. Ini tanda lebih besar jadi menjadi lebih kecil, ya kan? Ini kali minus 1, ya kan? Hilang. Ini positif jadi negatif, positif jadi negatif. Nah, kalau seperti ini sama. Ya kan? Dua buah bilangan yang apabila ditambah menghasilkan minus 1, ya kan? Kalau dikalikan minus 2, yaitu apa? Minus 2 dan positif 1, ya kan? Nah, M kurang 2 dikali M tambah 1 lebih kecil daripada 0. Sehingga M1-nya, ya kan, akar pertama adalah 2 dan akar kedua adalah minus 1. Ini cara cepatnya. Ini cara cepat Om kasih tahu ya. Kalau dia lebih kecil ya, lebih kecil, langsung saja kita buat angka terkecil di sebelah sini, kemudian tanda lebih kecil, baru ada X atau P atau M, terserah variabelnya. Kemudian ini angka lebih kecil lagi, angka terbesar di sebelah kanan. Nah, kalau ini dia yang lebih besar, cara cepatnya itu X-nya pertama lebih kecil daripada angka yang terkecil, atau X lebih besar atau M atau P angka terbesar, lebih besar daripada angka terbesar. Nah, ini nih adik-adik harus ingat nih tips cepat yang Om kasih. Oke, kita bahas soal kedua. Ada persamaan seperti ini, ada X kuadrat kurang 3X tambah 3 per X kurang 2 sama dengan P, memiliki akar yang sama satu sama lain, ya kan? Maka nilai P-nya adalah berapa, ya kan? Nah, kali ini kita tulis dulu nih, X kuadrat kurang 3X tambah 3 dibagi X kurang 2 sama dengan P. Ini kita kali silang. X2, X kuadrat kurang 3X tambah 3 ini tetap. Ini P kali buka kurung X kurang 2, ya kan? Nah, ini tetap, ya kan? Kemudian P kali X itu PX. P kali minus 2 minus 2P, ya kan? Nah, ini X kuadrat dikurang 3X, ya kan? Ini ada variabel X lagi nih, tapi P ini kan positif, pindah ke sini jadi negatif, ya kan? Pindah ke sini jadi negatif, minus PX. Ditambah nih 3, ya kan? Ini variabel yang minus 2P pindah ke sini, pindah ke kiri jadi positif. Jadi positif 2P sama dengan 0. Nah, ini kita kelompokkan adik-adik. Ini kan X kuadrat, variabel itu sebenarnya 1, ya kan? 1X kuadrat. Nah, dikurang ya. Ini kan ada variabel X, ya kan? Sama-sama bisa kita keluarin, ya kan? Nah, ini kurang, nah ini tambah. Ini buka kurung, ini kan minus P, ya kan? Supaya jadi minus, ini positif P yang di dalam. Nah, supaya jadi minus 3, ya kan? Nah, ini positif 3 yang di dalam. Jadi jadi gini tuh sebenarnya, minus P dikali X minus PX minus kali positif 3 dikali X jadi minus 3X. Sebenarnya kayak gitu. Dan kita buat sederhana seperti ini adik-adik ya. Nah, ini variabel selanjutnya adalah 3 ditambah 2P atau 2P ditambah 3, ya kan, sama dengan 0. Nah, dari sini ya. Dari sini udah bisa kita tentuin nih, A-nya itu adalah 1, ya kan? Koefisien dari X kuadrat, ya kan? Bener ya? Nah, B itu adalah koefisien dari X. Apa itu? Minus P ditambah 3, ya kan? C itu apa? 2P ditambah 3, ya kan? Nah, ingat ya, syarat-syarat akar yang sama satu sama lain, yaitu akar kembar. Akar kembar diskriminan sama dengan
0 ya kan, diskriminal sama dengan 0. Diskriminal apa? B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Masukkan variabel B, masukkan variabel A, masukkan variabel C dan kalikan dengan koefisiennya. Jadilah seperti ini ya kan, minus P pangkat 3 dikuadratin dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 2P tambah 3 sama dengan 0 ya kan. Minus kalau dikuadratin jadi minusnya hilang jadi positif. Jadi tinggal P tambah 3 dikuadratin dikurang 8P dikurang 12 sama dengan 0. Ya kan, ini P kuadrat ya kan, 2 kali P kali 3 6P ya kan, 3 pangkat 2 jadi 9. Nah ini lanjut minus 8P minus 12 ya kan sama dengan 0. Jangan lupa nolnya. Kemudian ini P kuadrat ini tetap, ini variabel P, positif 6 dikurang positif 6 dikurang 8 minus 2 apa? Minus 2P. Variabelnya jangan lupa. Kemudian ini 9 dikurang 12 minus 3 sama dengan 0. Nah kalau udah jadi seperti ini seperti biasa Om ya kan. Dua buah bilangan, kenapa? Ada pangkat 2. Jadi ada dua buah bilangan yang akar-akarnya kalau ditambahkan menjadi minus 2 dikalikan akan menjadi negatif 3. Bilangan apakah itu? Nah ini ya, minus 3 dan positif 1. Minus 3 tambah 1 minus 2. Minus 3 kali positif 1 sama dengan minus 3 ya kan. Sehingga P1 iya ini pindahin ke sini jadi positif 3, ini pindahin ke sini jadi minus 1 sehingga P1-nya adalah 3, P2-nya adalah minus 1. Oke, ada soal yang ketiga yaitu persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang x ditambah 9 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x1 tambahan x2. Nilai dari dia tanya ya, X1 dibagi X2 ditambah X2 dibagi X1 atau X1 per X2 ditambah X2 per X1 berapa ya? Nah sekarang gini, ini kita buat dulu X1 per X2 ditambah X2 per X1. Ini kali silang ya, X1 dikali X1 ya kan? Ditambah X2 dikali X2, benar? Per bagi, ini penyebut kali penyebut, X1 dikali X2. Nah ini kan kalau ini X1 kali X1 kuadrat ditambah X2 kali X2 kuadrat. Jangan lupa dibagi X1 dikali X2 nya. Nah kalau ini kan rumusnya yang mana? Ayo yang mana? Yang ini ya kan, sehingga X1 tambah X2 dikuadratin dikurang 2X1 kali X2 dibagi X1 dikali X2. Nah ya, nah dari persamaan ini kita skip dulu ya. Dari persamaan ini 3x kuadrat kurang x ditambah 9 sama dengan 0 memiliki nilai A, B, dan C-nya masing-masing ya. 3 untuk A, B-nya minus 1, C-nya 9. Ya kan? Nah masih ingat ya, ini juga nih harus kita ingat nih, X1 tambah X2 apa? Min B per A, X1 kali X2 C per A. Kita masukkan angka variabel minus B dan A, yaitu minus 1 karena B-nya itu minus 1. A-nya 3, jadi sepertiga. X1 kali X2 C per A, C-nya adalah 9, A-nya adalah 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Ya, ini sudah dapat ya, X1 tambah X2 dan X1 kali X2 masing-masing nilainya berapa. Kita masukkan kemana Om? Ke dalam ini ya kan. X1 ditambah X2 kuadrat. Berapa X1 tambah X2-nya? 1 per 3 dikuadratin. Dikurang 2 ya kan. X1 kali X2 berapa? 3. Dibagi X1 kali X2 berapa? 3 ya kan. Nah sehingga sepertiga dikuadratin 1 per 9 dikurang 2 kali 3 itu 6 per 3. 3 jangan lupa nih ya kan, kita samakan penyebutnya 1 kurang 5 per 4 per 9 dibagi 3 lagi sehingga hasilnya adalah minus 53 ya kan. 1 kurang 54 itu kan minus 53 per 9 dibagi 3. Ayo jangan lupa nih penyebutnya 3. Jadi ini tuh hasilnya ya. Ini tuh hasilnya itu minus 53 dibagi 27. Ini nggak ada minusnya nih. Om hapus nih. Waduh, Om ngantuk kayaknya nih ya. Nah, jadi hasilnya tuh minus 53 dibagi 27.
Oke, ini ada contoh soal terakhir kali ya. Biar kita bisa lanjut ke bab berikutnya. Tapi kalau adik-adik ada yang pengen ditanyain, jangan lupa ya. Bisa di email atau di komen di channel Om nih gitu. Jadi apa yang mau ditanya nanti Om bahas deh gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. 3x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan 0 memiliki akar-akar alfa dan beta. Kalau biasanya pakai x1 dan x2 atau n dan m atau p dan q, ini alfa dan beta ya, tapi harus tetap fokus ya. Nilai dari 1/4 alfa kuadrat tambah 1/4 beta kuadrat sama dengan berapa? Nah, langkah pertama seperti biasa, tentukan dulu A, B, dan C-nya. Berapa A-nya? 3, B-nya 5, dan C-nya 1. Ya kan? Alfa ditambah beta sama dengan minus B per A ya. X1 tambah X2 ya. Ingat, variabelnya diganti aja nih ya kan. Minus B per A. Yaitu minus 5 dibagi 3. Begitu juga alfa kali beta atau X1 kali X2-nya. C per A. 1 dibagi 3. Ya kan? Nah, kita lanjut. 1/4 alfa kuadrat ditambah 1/4 beta kuadrat sama dengan ini kali ke sini alfa kuadrat, ini naik ke atas ini 1 kali beta kuadrat dibagi penyebutnya alfa kuadrat kali beta kuadrat. Ya kan? Ini jadi seperti ini, alfa kuadrat tambah beta kuadrat dibagi. Nah, kalau seperti ini pemangkatan alfa kuadrat dikali beta kuadrat kan bisa buka kurung alfa kali beta, tapi Om tutup kurung dikuadratkan. Ingat ya pelajaran eksponen kita, jangan sampai lupa adik-adik. Kemudian kita lanjut, ini rumus ini alfa tambah beta kuadrat, tinggal mengganti variabel x dengan alfa dan beta, yaitu alfa kuadrat tambah beta dikuadratin dikurang 2 alfa beta dibagi alfa beta dikuadratkan ya. Adik-adik jangan lupa ya, ini hanya masalah mengganti variabel x dengan alfa dan beta ya kan. Alfa tambah beta dikuadrat, kita masukin ini minus 5 per 3 dikuadratin dikurang 2. Alfa kali betanya adalah 1/3 ya kan. Minus 5 bagi 3 dikuadratin adalah 25 dibagi 9 ya kan. Sama-sama dikuadratin. Dikurang 2 kali 1/3 itu 2/3 per 1/3 dikuadratin adalah 1/9. Sehingga jeng-jeng jadilah seperti ini, 25/9 dikurang 6/9 samakan penyebutnya menjadi 9 dibagi 1/9 ya kan. Oke, ini nggak muat nih ke bawah. Jadi ya kan Om naikin ke atas nih. 19/9. 25 kurang 16 kan 19 bagi 9. Jangan lupa penyebutnya dibagi 1/9. Sehingga ini 19/9. Ini kalau ini dinaikkan di balik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi 9. 9 kali 9 bagi 1 ini bisa kita habisi ya kan. Tinggal 19/1. Jawabannya apa adik-adik? 19. Terima kasih ya udah nonton. Kalau ada pertanyaan bisa di email di bawah ini. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.